Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara yang terkasih, rasa iba dan kasihan di dalam hati kita pastilah timbul ketika kita melihat seekor kuda yang dikekang dan diberi tali les melalui mulutnya. Tetapi itulah jalan satu-satunya untuk mengendalikan kuda agar jalannya tetap lurus dan taat kepada kehendak tuannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan memimpin dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mata Tuhan terus dan selalu mengawasi kita. Apakah jalan yang kita tempuh seturut kehendak-Nya, selalu taat dalam sepanjang jalan hidup kita? Karena itu, melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan akan selalu berbicara dengan lembut dan penuh kasih untuk menasihati kita, menegur kita, dan mengingatkan kita ketika jalan kita mulai melenceng, mulai menyimpang, dan keluar dari jalurnya Tuhan. Dalam hal ini diperlukan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus dan tidak perlu kita diperlakukan seperti kuda atau bagal. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali berlaku seperti kuda yang terkadang bersifat garang, liar, suka memberontak dan ingin melepaskan diri dari pimpinan Roh Kudus karena merasa terkekang, dibatasi, dan tidak bebas. Kita ingin menempuh jalan menurut keinginan diri sendiri. Saat itulah Tuhan terpaksa berlaku keras kepada kita agar kita tidak semakin terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, kita tidak dapat lari dari pengawasan Tuhan, sebab Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apabila jalan yang kita tempuh terasa mulus dan lancar saja, seringkali kita lupa diri dan merasa diri sudah mampu tanpa harus bergantung kepada pimpinan Tuhan.
Mazmur 33 ayat 16 dan 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Karena itu ingatlah saudara, tunduklah dalam pimpinan Tuhan, karena Allah kita, Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami memuliakan dan memuji nama Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau selalu mengajar dan menunjukkan jalan yang benar kepada setiap kami, dan mata Tuhan tertuju kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena semua kami yang percaya kepada Tuhan hidup dalam pengawasan Tuhan, dijaga, dilindungi, keluar masuk kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan ketika kami hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada setiap kehendak Allah, kepada setiap rancangan-rancangan indah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ketika kami taat, ketika kami tunduk dalam pimpinan Tuhan, maka kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terbaik Engkau sediakan bagi setiap kami yang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, materikanlah firman dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.